Selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi. Kebaktian doa sesudah puasa hari ini bertema Aku Haus. Kita masuki kebaktian doa ini dengan menyanyi bersama Hosana dari NKB 74. Bait yang pertama dan bait yang kedua. Hosana, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, dendangkanlah mazmur. Hosana, berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri, nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hosana, 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 lihat rajamu berjalan dengan khalayak ramai berseru, ikutlah menyembah. Hosana, berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri, nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Mari saudara-saudara kita naikkan doa. Dengan penuh syukur kami datang ke hadapan Tuhan setelah seharian kami melakukan kegiatan kami dan sebagian dari kami telah berpuasa, baik berpuasa total maupun berpuasa pantang. Dan saat ini ya Tuhan, kami sudah melegakan diri datang ke hadapan Tuhan setelah kami mencicipi minuman atau makanan. Tetapi ya Tuhan, kehausan kami akan firman Tuhan masih ada. Oleh karena itu kami datang ke hadapan Tuhan, mohon kiranya firman Tuhan dapat melegakan kehausan kami. Berkati ya Tuhan,
Kiranya Roh Kudus menerangi kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca saat ini dapat memberikan inspirasi kepada kami untuk melakukan hal-hal yang harusnya Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita diambil dari Yohanes pasal 19 ayat 28 dan 29. Yohanes pasal 19 ayat 28 dan 29 yang berbunyi demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu berkas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang pernah berpuasa habis operasi, misalnya operasi usus buntu, maka orang tersebut tidak diperkenankan untuk minum, apalagi makan, sebelum bisa kentut. Nah saudara-saudara, bagaimana rasanya? Haus. Kepingin sekali minum, tapi saudara-saudara, kata dokter tidak boleh minum. Namun saudara, bagaimanapun karena terasa sangat haus, biasanya yang diperkenankan apa? Diberi air sedikit. Ada yang bilang ditaruh di kapas, diperes gitu, sedikit sekali. Tapi saudara, rasanya lumayan sedikit tapi sangat melegakan. Begitu pula saudara-saudara, bagi yang berpuasa dari pagi sampai sore, tidak makan, tidak minum, yang paling diinginkan apa? Bukan makan, tetapi saudara-saudara minum. Begitu boleh minum, walaupun tidak banyak. Ya cuma seteguk air, rasanya lega sekali. Nah saudara-saudara, bayangkan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rupanya seharian tidak diberi minum. Setelah diadili, disesah sampai berdarah-darah, Tuhan Yesus lalu dimahkotai mahkota duri. Setelah itu disuruh perjalanan menuju ke Golgota sambil berjalan dengan terik matahari. Dan disalibkan mulai kira-kira pukul 9 pagi sampai menjelang pukul 3 sore. Bagaimana rasanya saudara-saudara? Tentu sangat haus. Maka Tuhan Yesus berkata dari atas salib, aku haus. Pada saat itu saudara-saudara, menurut saya Allah Bapa, Roh Kudus menggerakkan hati para prajurit yang menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka mendengar kata Tuhan Yesus itu. Lalu mereka mengambil bunga karang semacam spons, dicelupkan dalam anggur asam yang ada di sana dan ditaruh di ujung sebatang hisop. Lalu diunjukkan ke mulut Tuhan Yesus. Saudara-saudara, apa Tuhan Yesus bisa minum gluk-gluk-gluk gitu? Enggak. Ya, hanya menyecap saja. Ya,
mencecap. Tapi saudara-saudara, hal itu sudah sangat melegakannya. Saudara-saudara, di tengah penderitaan yang hebat, ternyata Allah memberikan kekuatan. Dipakainya prajurit yang menyalibkan Tuhan Yesus untuk memberi anggur asam mengobati kehausan Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara, mereka bukan melepaskan Tuhan Yesus dari kematian. Cuma memberikan sedikit kelegaan untuk menguatkan. Maka setelah itu saudara-saudara, kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan Yesus selalu berkata, sudah selesai, dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, kita juga tentu pernah mengalami saat-saat yang berat. Saat-saat yang menakutkan, yang membingungkan kita. Karena kita menghadapi masalah yang berat. Sehingga mungkin sampai hampir putus asa. Dan saat itu kita berseru kepada Tuhan. Dan luar biasa. Tuhan mungkin menyuruh orang, mengutus orang untuk menjumpai kita. Orang itu mungkin memberikan pencerahan pada kita. Orang itu mungkin memberikan jalan keluar pada kita. Atau kita yang hampir putus asa diberi semangat oleh dia sehingga melegakan. Kita bisa bercurhat kepada dia. Sehingga kita bisa memiliki kekuatan yang baru untuk menghadapi masalah berat tersebut dan menyelesaikannya. Atau saudara, ketika kita sakit, kita dapat memiliki semangat baru untuk menghadapinya. Tidak menjadi putus asa. Ada harapan baru kembali. Atau saudara-saudara kita yang sudah mulai bingung, gelisah, hati kita menjadi tabah, menjadi tenang, menjadi percaya dan berserah kepada Tuhan. Sekalipun harus berhadapan dengan kematian, hatinya lega. Karena Tuhan mengutus seseorang yang mau mendengar atau berbicara pada kita. Saudara-saudara, hal ini terjadi karena Tuhan mengutus seseorang memberikan kelegaan pada saat-saat kita berada di dalam masalah yang berat, gelap, atau hampir putus asa. Saya percaya saudara-saudara mungkin pernah mengalami hal ini. Saudara-saudara, begitu pula saat ini. Banyak orang yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Menghadapi masalah yang berat, mungkin hampir putus asa, dan mereka sedang berseru kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, mungkin saudara dan saya digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk menjumpai orang tersebut yang membutuhkan kita. Seperti prajurit tadi, digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang melegakan mereka. Mungkin ada yang sedang haus cinta kasih. Karena terus selalu dihina, disakiti, disisihkan. Atau mungkin saudara-saudara ada yang ingin curhat, menceritakan bebannya yang berat. Tapi nggak ada yang mau dengar. Atau mungkin saudara-saudara ada yang membutuhkan sebungkus nasi ponggol saja. Atau mungkin saudara-saudara ada yang kesepian, yang haus. Karena tidak ada yang menyapa. Dengan telepon, saudara dapat mengunjungi mereka untuk memberikan kelegaan. Saudara-saudara, masih banyak hal lain. Orang-orang di sekitar kita itu bisa keluarga kita, bisa teman kita, bisa tetangga kita, bisa orang bahkan yang tidak kita kenal. Maka saudara-saudara, bukalah mata.
Bukalah telinga, bukalah hati kita, supaya kita peka terhadap keluhan mereka yang haus. Tuhan mau memakai saudara dan saya. Amin. Mari saudara-saudara kita kembali menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 144. Kita nyanyikan bait yang pertama. Suara Yesus ku dengar. 144B. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang benar. Katakanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah. Aku yang letih lesu dibuatnya lega. Silakan Ibu Rusdina untuk memimpin doa syafaat. Mari saudara-saudara sekalian kita bersatu di dalam doa syafaat. Puji syukur atas kemurahan kasih Tuhan, kebaktian doa setelah berpuasa sore hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, setiap firman yang menghidupkan iman kami. Di masa prapaskah ini kembali kami dapat diingatkan, menghayati karya penebusan Tuhan Yesus yang harus menderita sengsara, mati disalibkan, menyerahkan nyawa dan darahnya untuk keselamatan umat-umat yang percaya. Maha besar kasih pengorbanan Tuhan Yesus. Kami masih dapat merasakan ya Bapa, di dalam situasi sesulit sekarang ini, kasih setia Tuhan selalu ada untuk kami. Setahun sudah berlalu ya Bapa, masa pandemi COVID-19 ini yang meninggalkan dampak bagi mereka yang terpuruk keuangannya, yang harus kehilangan pekerjaan, mereka yang berputus asa tanpa harapan, iman mereka yang goyah, dan sudah tidak dapat lagi melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di kehidupannya. Mereka yang menjauh dari kasih sayang Tuhan dan hidup di dalam masa kegelapan. Bapa, kami berdoa juga untuk tangisan yang penuh dengan kesedihan, mereka yang harus kehilangan orang-orang tercinta, mereka yang juga harus kehilangan rumah, sanak saudara karena terkena musibah tanah longsor, banjir, dan gempa. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan yang dari Tuhan, kekuatan untuk mereka yang sekarang berbeban berat ini. Tolong ya Bapa, dengan kuasa anugerah dan rahmat Tuhan, untuk mereka dimampukan melewati setiap pergumulan yang berat ini. Pakailah kami ya Bapa, untuk menjadi alat untuk mereka membawa berkat dan kelegaan. Bapa, kami berdoa juga untuk GKI Tegal, untuk Pendeta Emeritus Stefanus, Pendeta Priscilla dan keluarga. Kami juga tak lupa berdoa khusus untuk Penatua Iwan Kurniawan yang pada tanggal 20 Maret ini
akan percakapan gerejawi dalam persidangan ke-26 Klasis Semarang Barat di Gereja Gereformit Semarang. Kiranya penyertaan kasih Tuhan akan memimpin semuanya agar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan ya Bapa keberadaan Penatua Iwan Kurniawan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa, kami juga tak lupa berdoa untuk para majelis dan badan pelayanannya. Tambahkan hikmat, kesehatan, kekuatan, kuasa untuk bekerja sama yang baik, saling mendukung di dalam semangat melayani, untuk pertumbuhan gereja ini, untuk tetap dapat hidup dan terus berkembang menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa untuk panitia MPP 2021 dengan rencana pelayanan kasih dan acara-acara yang telah dipersiapkan. Tuhan terus menopang semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami juga sebagai jemaatnya mau ikut ambil bagian serta dalam kebaikan untuk sesama dan juga menata kehidupan kami lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapa untuk kebaktian hari Minggu tanggal 21 Maret yang telah Tuhan sediakan untuk kami jemaat yang merindukan bersekutu, merindukan dekat selalu dengan hadirat Tuhan, mendapatkan berkat firman untuk kekuatan baru bagi iman percaya setiap kami. Kami mau berdoa ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita akhiri dengan menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 144B bait yang kedua. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah, ku dapat air al-hayat dan hidup dalamnya. Saudara-saudara, demikianlah kebaktian doa sesudah puasa hari ini.